tim Melengkok. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan PPH kepada saya untuk menjadi moderator hari ini. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang pada semuanya yang telah hadir di sini dalam acara diskusi kultural yang diadakan sebagai kolaborasi antara PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana DKI Jakarta, dengan Pusat Penelitian HGX PPH Atma Jaya. Perkenalkan, nama saya Rosa Delima. Saya salah satu dosen di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya. Sebelum saya lanjutkan terkait dengan Rosa, adanya mohon maaf, ya, suaranya agak ini ya, kurang jelas. putus-putus atau kecil. Enggak putus-putus sih, tapi apa itu ya? Ada berisik gitu. Ya, ini mohon maaf, kayaknya pas lagi jam panggilan sholat, jadi ada 3 masjid yang lagi bunyi. Tampaknya situasi saya lebih parah daripada situasinya Karina yang lagi di rumah sakit. Tapi kalau kayak begini suaranya agak mendingan nggak? Nggak ya? Tetap masih masuk ya suaranya? Bocor? Enggak, sebenarnya enggak kedengeran bocornya sih, cuman suaranya gimana ya? Kurang kenceng. Kurang kencang? Tadi dites nggak? Sorry. Kalau kayak begini gimana? Mendingan atau makin parah? Mendingan. Mendingan. Oke, kalau kayak gitu, aku akan menggunakan si handphone ini langsung sebagai mic. Oke. Cuma ini takutnya terkait dengan kendala internet biasanya suka down. Jadi saya mungkin akan off kamera, tapi saya akan on and off tergantung dengan laju acara kita hari ini. So far so good? Oke, lanjut, Kak. Sip. Sekali lagi, selamat datang di acara diskusi kultural kerjasama antara PKBI DKI Jakarta dengan PPH Atma Jaya. Nama saya Rosa Delima, saya akan bertindak sebagai moderator acara ini. Hari ini acaranya kita akan melakukan diskusi, sharing pengalaman terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif kepada remaja, di mana pendidikan seksual itu adalah hal yang sebenarnya juga menjadi hak semua orang, termasuk dengan remaja. Memberikan pendidikan seksual itu sendiri juga bukan berarti biasanya suka disalah-tanggapi adalah ngajarin orang melakukan seks di luar nikah, padahal sebenarnya enggak. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa diberikan, yaitu pengetahuan terkait apa itu kesehatan reproduksi dan seksualitas manusia, bagaimana sikap kita terhadap hal ini, kemudian nilai-nilai yang dianut, yang kemudian juga biasanya akan mewarnai hak seksualitasnya kita, serta keterampilan kita tentang bagaimana kita akan menggunakan anugerah ini terkait dengan informasi-informasi yang sudah kita dapatkan. Nah, remaja itu biasanya menjadi target utama dalam pemberian pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Kenapa? Karena pubertas atau seksualitas manusia mulai aktif. Sebenarnya sudah ada dari awal, tapi mulai aktif-aktifnya itu di remaja, sehingga ada upaya untuk membekali para remaja terkait dengan seksualitasnya. Nah, kali ini kalau dilihat dari posternya, ada satu kata yang cukup menarik, yaitu inklusivitas. Dalam hal ini, kita mau membicarakan terkait dengan hak ini untuk semua orang. Untuk remaja, baik remaja secara umum, termasuk hari ini topiknya terkait dengan remaja dengan disabilitas. Disabilitas apapun, baik remaja dengan kebutuhan atau tantangan fisik, mental, emosi, atau interaksi sosial. Nah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang cantik, yaitu
Rina Rastuti dari Kisara PKBI Bali. Halo Karina. Halo, selamat sore Kak Rosa. Iya, oke. Karina akan memperkenalkan Anda dan juga mungkin sedikit aturan terkait dengan bagaimana kita akan menjalankan diskusi ini. Seingat saya akan ada PPT yang mau digunakan Karina, jadi mungkin sambil di-upload kita nunggu, saya akan lanjut dengan perkenalannya kita. Baik Kak, saya izin share screen ya Kak. Ya, silakan. Oke, untuk para peserta sekalian, terkait dengan acara hari ini, kita akan mendapatkan sharing dari Kak Rina terkait dengan apa yang telah tentang sorry, screen aku tiba-tiba ganti. Terkait dengan kami dalam memberikan pendidikan kualitas kegiatan produksi untuk orang tua yang menangani anak dengan kebutuhan khusus atau dengan kebutuhan khusus. Kita akan mendengarkan sharing pengalamannya. Jadi kita bisa melakukan pendalaman terkait dengan topik ini. Kita punya pertanyaan ataupun pendapat yang mau disampaikan, bisa langsung diketikkan di kolom chat box daripada Rupa. Sementara jika Anda pribadi itu akan langsung diskusi nggak ada. Oke. Ruang diskusi ini diharapkan bisa menjadi ruang aman di mana kita bisa cukup bebas untuk membicarakan topik yang untuk beberapa kalangan masih dianggap sebagai hal yang tabu, sensitif gitu ya. Tapi kita akan coba membuat ini menjadi cukup gamblang, cukup netral sehingga pembahasannya lebih enak gitu ya. Oleh karena itu akan sangat dihargai jika kita bisa menjaga bukan rahasia tentang informasinya, tapi kalau ada sharing terkait dengan pengalaman pribadi yang cukup private, itu bisa hanya untuk diskusi di saat ini aja dan tidak membocorkan identitas siapa yang membicarakannya. Rekaman yang ada hanya digunakan untuk dokumentasi PPH terkait dengan acara ini. Kira-kira demikian. Nah, kembali kepada pembicara kita. Pembicara kita hari ini dari PKBI Bali, yaitu Karina Rastuti, atau kita akan memanggilnya dengan sebutan Karina. Halo Karina. Halo Kak Rosa, suara saya masuk kah? Masuk, agak putus-putus tapi kayaknya lebih baik daripada saya. Oke. Karina akan membahas mengenai hak pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk remaja dengan disabilitas. Waktu dan tempat mungkin saya serahkan kepada Karina. Oke, baik. Makasih waktunya Kak Rosa. Silakan. Oke. Salam kenal untuk semua peserta. Perkenalkan, saya Rina Rastuti. Saya dari Kisara PKBI Bali. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya izin memperkenalkan, siapa tahu ada yang tumben dengar gitu ya tentang Kisara. Jadi Kisara itu kita sayang remaja, jadi seperti namanya itu tuh organisasi di bawah PKBI juga. Kalau acara ini diadakan oleh PKBI Jakarta, saya dari PKBI Bali gitu, dari program remajanya gitu. Oke, kurang lebih itu aja. Nah, selanjutnya materi yang saya sampaikan hari ini yaitu tentang pentingnya CSE bagi ABK, anak berkebutuhan khusus. ABK sendiri ini sesuai namanya, maaf sebentar, ABK sendiri yaitu atau yang biasanya, maaf sebentar, ABK atau anak berkebutuhan khusus itu sendiri merupakan anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan atau kelainan yang dialami anak. Dan secara umum ABK itu ada banyak sekali macamnya. Tapi yang sering kita temui itu biasanya ada tunarungu, kemudian ada tunagrahita, tunanetra, dan tunadaksa. Di mana
sesuai macam ABK ini juga sekolahnya macam-macam. Jadi kok mungkin ada yang pernah dengar tentang sekolah luar biasa atau SLB. SLB itu biasanya dia ada yang campur dalam satu sekolah, dia menangani beberapa macam ABK. Ada juga yang berfokus, jadi satu sekolah fokus ke tunagrahita saja gitu. Kemudian CSE atau pendidikan seksual komprehensif, comprehensive sexual education, itu merupakan proses pengajaran di mana kami itu berbasis, di mana CSE itu berbasis kurikulum tentang aspek kognitif, emosional, fisik, dan juga sosial seksualitas. Dan program CSE ini sendiri itu bertujuan agar anak-anak, halo? Ya, saya lanjutkan. Jadi program CSE ini sendiri itu bertujuan agar anak-anak dan remaja memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memberdayakan mereka untuk mewujudkan kesehatan, kesejahteraan, martabat mereka, mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang terhormat atau saling menghargai. Kemudian mereka juga bisa mempertimbangkan pilihan yang akan mempengaruhi kesejahteraan mereka maupun orang lain di sekitarnya. Dan juga anak-anak maupun remaja ini nantinya diharapkan bisa memahami dan memastikan perlindungan atas hak mereka sendiri sepanjang hidup mereka. Nah, adapun manfaat dari pemberian CSE itu yang pertama, itu untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual tentunya. Kemudian, agar terbentuk sikap untuk tidak melakukan pemaksaan, kekerasan, atau tindakan tanpa izin terhadap lawan jenis ataupun teman yang berhubungan dengan organ reproduksinya ataupun sentuhan-sentuhan lainnya yang bisa membuat teman atau orang sekitarnya merasa tidak nyaman. Kemudian meningkatkan, kemudian membentuk keyakinan diri untuk berani bernegosiasi ataupun menolak ketika adanya ajakan untuk melakukan hubungan seks yang mana tidak diinginkan oleh si remaja itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ABK memerlukan CSE? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah perlu atau tidak? Boleh open mic mungkin? Perlu. Oke, merasa perlu ya? Iya. Iya, benar sekali ya. Jadi ABK itu juga memerlukan pendidikan seksual yang komprehensif. Nah, alasannya itu anak ABK atau anak berkebutuhan khusus itu kan kebanyakan salah satunya mungkin tunagrahita saya ambil ya. Mereka itu kurang paham tentang organ tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak. Sebenarnya semua remaja sih juga mengalami itu. Tapi pada anak ABK itu mereka lebih rentan karena seperti kita tahu pada tunagrahita itu mereka usianya mungkin 10 tahun tapi sebenarnya perkembangan kognitifnya itu masih seperti anak usia 1 tahun gitu. Jadi mereka kurang paham. Kemudian untuk semua orang juga dan terutama ABK mereka rentan mengalami pelecehan dan memiliki rasa percaya diri yang rendah hingga sulit membela diri, terutama pada tunadaksa. Itulah beberapa alasan mengapa ABK memerlukan CSE. Nah, untuk CSE sendiri ini kami di Bali sempat memberikan program CSE di sekolah luar biasa pada tahun 2019 hingga 2020 itu pada program KUSO Get Up Speak Out, di mana pemberian CSE ini dilakukan oleh guru kepada siswa. Nah, saat pelaksanaan ini kami menggunakan modul yang bisa dilihat pada PowerPoint, itu ada modul pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dengan disabilitas intelektual. Jadi modul ini berfokus pada remaja dengan disabilitas tunagrahita atau disabilitas intelektual. Nah, pemberian ini diberikan oleh guru kepada siswa di mana dalam modul ini materi yang disampaikan ada hak kesehatan reproduksi dan seksual, konsep laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender, pubertas, kebersihan tubuh, relasi, kehamilan, hingga melindungi diri. Namun, dalam praktiknya, saat kami memberikan persiapan untuk pelaksanaan CSE ini di SLB, kami tidak hanya memberikan materi kepada guru saja, tapi juga orang tua. Karena di dalam modul sendiri itu dijelaskan bahwa untuk pemberian CSE yang komprehensif pada seorang siswa ABK, itu tidak bisa hanya mengandalkan guru di sekolah, karena pada praktiknya anak-anak tentunya lebih banyak waktunya di rumah, dan
di sekolah itu terlalu banyak siswa, sehingga guru tidak mungkin bisa mengamati siswanya satu-satu. Jadi tentunya orang tua juga tetap harus diberikan materi tentang CSE ini. Kurang lebih. Nah, adapun tantangan yang kami temui saat pelaksanaan itu, seperti praktik pemberian CSE pada anak remaja lainnya, tantangan yang paling utama tentunya adalah nilai tabu di masyarakat kita akan seksualitas. Jadi bagaimana kita setiap membicarakan hal seputar seksualitas itu masih dianggap tabu, dianggap jorok, dicap negatif, dan hal ini juga dialami oleh guru-guru di SLB yang kami berikan pelatihan CSE. Guru-guru mengaku mereka dicap jorok oleh muridnya sendiri, atau saat mereka mengajar mereka disuriaki. Hal ini menyebabkan guru yang sudah berani untuk berbicara membahas seksualitas kepada siswa itu mengalami penurunan rasa percaya diri hingga akhirnya materi tidak bisa disampaikan secara optimal. Kemudian hal itu juga terjadi pada orang tua, di mana ya orang tua juga merasa materi ini mungkin masih tabu, sehingga beberapa saat kita berikan materi, mereka masih ada yang menolak atau tidak memberikan fokusnya secara utuh. Kemudian tantangan lainnya adalah keadaan di masyarakat di mana remaja ABK ini masih dilupakan keberadaannya. Jadi kadang remaja ABK tidak terlalu dipedulikan atau tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya seperti itu. Kemudian tantangan lainnya adalah di mana CSE ini belum masuk ke kurikulum. Terlebih dengan beban guru yang sudah sangat padat, hal ini menjadi tantangan yang berat juga karena guru sudah memiliki targetnya mereka sendiri dalam satu semester, pelajaran apa yang harus diajar, dan jam mengajarnya. Dan karena materi ini tidak ada di kurikulum, guru-guru pun kebingungan bagaimana caranya menambahkan materi ini agar siswanya bisa mendapatkan materi ini. Karena guru sendiri sebenarnya mereka sangat merasa bahwa materi itu penting sebenarnya untuk siswa mereka seperti itu. Nah, kemudian tantangan lainnya adalah kesibukan orang tua. Kebanyakan dari siswa ABK yang saya temui di SLB-SLB itu memiliki orang tua dengan pendapatan menengah ke bawah, yang mana hal ini menjadikan orang tua sangat sibuk untuk mencari nafkah, untuk mengembangkan keadaan finansial mereka. Dan akhirnya orang tua kebingungan juga bagaimana ya caranya agar saya bisa menemani anak, mengawasi anak, terlebih anak ABK ini kan pengawasannya sangat diperlukan pengawasan lebih ya dibandingkan anak-anak pada umumnya. Jadi kesibukan orang tua ini juga kemarin sempat dibahas oleh salah satu orang tua saat kita memberikan materi. Kemudian tantangan lainnya adalah keberagaman ABK. Seperti yang saya jelaskan di awal, ABK ini atau anak berkebutuhan khususnya ada banyak sekali ragamnya, di mana untuk setiap macamnya tentu kita memerlukan modul yang berbeda. Seperti pada tunanetra, kita tentu memerlukan buku modul dengan huruf braille agar mereka bisa membaca sendiri. Karena kok untuk anak tunanetra kan mereka dari segi kognitif mereka sama saja seperti anak-anak pada umumnya. Jadi mereka sebenarnya bisa memahaminya, tapi kita harus mengembangkan modul braille dan juga metode penyampaian materinya juga harus dicari juga yang cocok. Jadi karena keberagaman ABK ini, tantangan yang ditemukan itu pada si penyampai materi, si pemberi materi, dan juga pengembangan metode ataupun alat bantu dalam penyampaian materi. Dan tantangan yang terakhir adalah, karena kita berhadapan dengan ABK, itu tentunya diperlukan kesabaran dan konsisten dalam pemberian materi yang tinggi. Nah, hal inilah yang ya sangat menantang ya, baik kepada guru yang memberikan materi kepada siswa, orang tua, siswanya juga tentunya tertantang bagaimana mereka harus duduk dan menerima materi agar fokus, itu juga sangat menantang. Dan juga ya pada pengembang modulnya sendiri, itu juga penuh tantangan kepada mereka, karena mereka juga harus improve. Jadi semuanya itu perlu mengembangkan kesabaran dan juga tetap konsisten agar CSE ini tetap diberikan kepada ABK itu sendiri. Kemudian, nah, refleksi dari yang sudah kami lakukan sendiri itu adalah pendidikan seksual yang efektif itu harus diberikan sesuai dengan usia dan perkembangan tiap anak.
di mana konten pendidikan seksualitas itu harus relevan bagi pendidik, sehingga mereka lebih gampang, lebih mudah untuk mengerti materi yang diberikan, dan lebih tertarik, sehingga mereka juga lebih termotivasi untuk mendengarkan dan juga mempelajari hal tersebut. Kemudian kita juga harus membuat pendidikan seksualitas itu relevan bagi peserta didik dan sesuai dengan usia, di mana hal ini akan membantu untuk mengembangkan nilai dan norma pada isu-isu yang penting dalam perkembangannya untuk memperoleh keterampilan yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Nah, salah satunya pada siswa Grahita nih, refleksi yang kami baru ketahui saat kami memberikan materi kepada gurunya itu adalah pada anak Grahita atau disabilitas kognitif intelektual itu mereka tidak bisa mempelajari hal yang abstrak. Jadi saat pemberian materi itu kita harus memberikan contoh yang lugas, yang tegas. Nah, disitulah sangat menantang sekali saat itu improve bagaimana mengembangkan metode-metode ataupun alat bantu agar mempermudah gurunya saat memberikan materi seperti itu. Itu refleksinya. Baik, ini kontak apabila ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut, nanti mungkin ingin tanya-tanya tentang implementasi kami dalam pemberian CSE pada SLB di Bali, sangat boleh sekali, atau mungkin ada yang ingin memberikan masukan untuk program kami, ini sangat kami sangat terbuka sekali akan masukan-masukannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya sharing. Kak Rosa, saya kembalikan kepada Kak Rosa. Baik, terima kasih Karina. Terkait dengan yang terakhir, mumpung sebelum lupa gitu ya, Karina menyebutkan bahwa di slide terakhir itu ini semua di bawah programnya PKBI gitu ya. Berarti ada banyak program yang memang sudah dijalankan. Boleh cerita lebih banyak nggak bentuk programnya sendiri ada seperti apa? Untuk program CSE-nya, Kak? Iya. Nah, untuk cerita lebih banyak, jadi program ini kami adakan di Bali, tepatnya di Denpasar, itu kami bekerja sama dengan 2 SLB, yaitu SLB 3 Denpasar dan juga SLB Negeri 1 Badung. Nah, 2 sekolah yang kami ajak kerjasama ini memiliki keadaan yang berbeda, di mana SLB 1 Badung itu siswanya heterogen, jadi ada beberapa macam ABK, ada dari tunanetra, ada tunagrahita, kemudian ada juga beberapa yang ganda atau campuran. Jadi ada yang dia tunagrahita tapi dia juga tunarungu gitu. Jadi ada yang campuran gitu. Kemudian kalau untuk SLB 3 itu dia keadaannya homogen sekali siswanya, jadi mereka spesifik kepada tunagrahita saja. Nah, di situ guru-gurunya kan tentu keadaannya berbeda juga, di mana di SLB 3 mereka hanya mengajar tunagrahita, sementara di SLB itu mereka mengajarnya berbagai macam, bukan berbagai macam, maksudnya beberapa macam ABK. Jadi saat implementasi materi ini, guru di SLB Negeri 1 Badung itu mendapatkan tantangan yang lebih, karena mereka juga harus mengadaptasi beberapa modul, mengadaptasi beberapa metode agar bisa juga diberikan kepada siswa tunanetra yang ada di sana. Kan mereka kebetulan sama-sama remaja dan sama-sama perlu, jadi sekalian saja diberikan seperti itu. Ini kalau begitu materinya kurang lebih sama, tapi harus cerdik ya untuk diberikannya kepada siapa gitu ya. Iya benar Kak, karena kita kan ada di modul itu kan ada metode penyampaian. Nah, jadi guru itu dia harus cerdik dalam mengembangkan metode itu, karena kalau beda disabilitas tentu cara pemberiannya beda kayak gitu Kak Rosa. Iya betul, tadi sudah sempat disinggung. Berarti kalau gini pengalamannya kalau saya juga lebih menantang yang di SLB 1 Badung karena harus benar. Tapi untuk yang di SLB 3 Denpasar itu jadinya lebih enak karena bisa diseragamkan. Ya benar. Kurang lebih satu bentuk modul bisa dipakai untuk semua orang. Tapi untuk yang di SLB 1 Badung nggak, harus ada beberapa variasi gitu ya. Iya, seperti itu Kak Rosa. Oke. Thank you. Ada yang cukup menarik. Kita sambil diskusi ya. Iya, lanjut Kak. Dalam hal ini sebenarnya saya juga menunggu masukan atau pertanyaan dari
peserta yang hadir di sini. Sebelum saya juga ingin menanggapi, sebenarnya ini menanggapi komentar dari Kak Ferry Kamil. Tantangannya bentuk CSE edukator yang membuat orang tua nyaman untuk belajar. Dalam hal ini tadi tantangannya ada terkait dengan pendekatan dengan orang tua. Karena mereka tetap adalah pendamping utama yang paling banyak menyempatkan waktu dengan anak-anak ini, gitu kan. Dan itu boleh share sedikit nggak? Mungkin biasanya kalau secara lebih detail, bentuk tantangannya apa? Atau bentuk penolakan atau resistensi yang muncul seperti apa? Dari orang tuanya, Kak, ya? Kalau dari orang tuanya tentunya beberapa itu kan ada yang masih belum bisa menerima apabila anaknya kita ajari contohnya mengenal alat organ reproduksi. Karena saat kita memperkenalkan alat organ reproduksi, kita kan nggak memperkenalkan satu jenis aja, kayak anak cewek cukup mempelajari tentang vagina, anak cowok cukup mempelajari penis. Kita kan otomatis akan memperkenalkan semuanya. Di situ kadang orang tua ada yang kurang setuju, kemudian ya penolakan seperti itu, Kak. Tapi sejauh Apa ini komentar yang biasanya muncul? Apa komentar yang biasanya suka muncul? biasanya mereka nggak komentar, Kak. Mereka Nggak diam, Kak. komentar, dari sikap aja, pokoknya nggak. Iya, biasanya mereka diam, tapi ya kita lihat kayak kita ngasih materi, mereka nggak mau yang aktif kayak gitu, Kak, biasanya. Ini Kak Ferry Kamil kayak berpengalaman sekali, Kak Iya, Ferry Kamil. mau nembak ke Kak Ferry Kamil gitu loh. Ada masukan atau pengalaman juga yang sama terkait dengan hal ini, tantangan ke orang tua? Makasih. Terima kasih sekali Mbak Rina, Mbak Rosa. Ini ya saya ayah 3 anak yang remaja dan 1 menuju remaja. Jadi sangat menarik tentang CSE ke apalagi anak berkebutuhan khusus gitu ya. Dan nanti saya pengen tanya itu ke Mbak Rina mungkin atau teman-teman yang lain yang punya pengalaman. Saya belum pernah memberikan pendidikan tentang CSE secara khusus gitu ya dalam kelas atau klasikal begitu. Tapi sebagai saya mengklaim salah satu pendidik juga untuk isu cash pro saya menyebutnya. Tapi nggak usah lah kita ribut dengan judulnya ya, karena di lingkungan kalau saya ngomong tentang sexual education orang langsung udah bikin ada ini gitu ya. Saya lebih suka milih yang istilah yang lebih tidak ditolak duluan. Nah, saya hanya membayangkan ini Mbak Rina, kalau kita memang berharap nantinya akan juga mengharap orang tua punya peran dalam pendidikan seksualitas itu ke anak, berarti kan memang kita perlu trik juga itu ya. Saya membayangkan ya, karena sebenarnya orang tua, kalau kebanyakan orang tua kan juga nggak dapat ya tentang pendidikan seksualitas gitu. Dan kadang-kadang kakunya, jaimnya jauh lebih kencang lagi kan. Nah, ya betul. Bagaimana menerobos itu sehingga mereka tahu, Bapak, Ibu, ini memang ini lucu ini, kita sendiri jarang ngomong tentang masalah ini. Dan saya membayangkan kalau misalnya mereka bisa dibuat, oh iya itu sesuatu yang oke bicara itu, nah mungkin mereka juga akan ini ya, apalagi kita mau ngejelasin ke anak-anak kita, Bapak ya atau Ibu gitu ya, dan itu saya membayang-bayangkan mungkin semacam itu, atau kalau Mbak Rina pengalamannya seperti apa itu? Karena pendekatan ke para orang tua, apakah itu dalam grup atau individual dilakukan? Ya. Oke. Silakan Karina. Jadi, halo, saya langsung jawab ya Kak Rosa. Iya langsung. Kalau kita dulu Pak, saya manggilnya kakak aja ya, Kak Kamil. Oh, Kak Ferry. Mas dong. Ke kita dulu tuh Kak Ferry, kita itu buat pelatihan yang berbeda untuk orang tuanya sendiri. Jadi setelah guru kita adakan di hari yang berbeda kepada orang tuanya, kita kumpulkan orang tua anak-anaknya, kemudian kita pertama berikan materi seputar anak unik dulu, tentang anak berkebutuhan
kebutuhan khusus. Kita kerjasama dengan Yayasan Anak Unik itu ada di Bali. Jadi mereka akan memberikan tentang anak ABK lebih dalam dan bagaimana cara menangani anak ABK. Nah, dari situ biasanya Anak Unik juga akan menerangkan sedikit tentang pentingnya cash flow. Jadi kita mendekatkan mereka itu dengan isu yang sangat mereka pahami, kok mereka itu perlu. Di situ kita selipkan sedikit kalau sebenarnya cash flow ini perlu itu. Kemudian setelah itu baru kita datangkan narasumber yang ngajak mereka paham tentang kesehatan reproduksi secara umum, bukan tentang anak ABK dulu, tapi tentang kesehatan reproduksi bagi si orang tua itu sendiri. Nah, dari situ baru kita pelan-pelan tambahkan materi-materi kalau akan ada pelaksanaan modul ini kepada anaknya. Kemudian cara penyampaian kita juga, kita berusaha jangan menggunakan metode gini sih, kayak pembelajaran biasa aja, kita biasanya pakai game. Pokoknya seperti apa metode yang akan kita berikan kepada anaknya, seperti itu kita yang berikan kepada orang tuanya. Kurang lebih kayak gitu akhirnya. Oke, ya, terima kasih. Oke. Pak Ferry, kami kalau misalnya dapat tawaran, ini ada pembekalan kesehatan reproduksi komprehensif, kemudian tahu modulnya komprehensif seperti yang Karina bilang. Kira-kira kalau Pak Ferry kami sebagai perwakilan orang tua, tanggapannya akan bagaimana? Oh, kalau saya sebagai orang tua, saya akan langsung outreach ke orang-orang tua yang lain supaya support gitu ya. Mantap. Dan sebenarnya ya. itu tuh menjadi satu ini ya, terpikir aja sambil dengerin Mbak Rosa tadi. Mungkin itu salah satu strategi juga gitu ya, untuk waktu memasukkan ke grup orang tua, ada 1-2 orang tua yang kita pancing memang sudah siap gitu ya, sehingga bisa mengencourage yang lain. Ya, sepakat Kak, sepakat. Jadi ada influencernya lah istilahnya. Ya. Betul. Ini cukup menarik. Saya nggak tahu kalau ada peserta lain juga mau nimbrung dengan diskusi ini, silahkan. Terutama saya menunggu kalau ada peserta yang dari sudut pandang dari remaja, dari kalangan remaja, kalau ada, atau dewasa muda mungkin gitu ya. Jadi kita sudah punya yang, ya. Saya mau tanya sedikit itu tadi sebenarnya karena sudah sesi diskusi ini, sudah ini nggak kebanyakan ngomong lagi. Kalau misalnya ada di kelompok remaja, itu sebenarnya situasi sekarang itu apa ya gitu. Jadi saya terakhir itu assessment tentang remaja itu, situasi kesehatan seksual dan AIDS di remaja waktu itu tahun 2018. Saya sendiri malu itu akhirnya ya, karena ngobrol dengan satu grup, aduh salah ini, tapi masih bisa jalan waktu itu. Dan kenapa? Ketuaan saya itu udah ada gini. Nah, tapi yang menarik kan bahwa saya melihatnya bahwa mungkin lebih kurang sama ya dulu dengan sekarang itu gitu. Bahwa ada kelompok yang sudah seksual aktif, artinya mulai dari pegang-pegang atau dia pisau tuh, oleh kau bikin hancur tuh pisau pakai apa? Saya membayangkan ada kelompok remaja yang memang alim-alim banget gitu ya, yang memang tidak tersentuh sama sekali dengan perilaku. Tapi misalnya anakku kelas 2 SMA, kan di rumah manis-manis saja kan, dan seberapa terbuka dia gitu atau lain-lain itu kan, saya jadi refleksi ke saya dulu gitu, waktu SMA juga seperti itu. Waktu pacaran kelihatan manis-manis tapi dalamnya nggak tahu gimana, ini krok mungkin gitu ya. Jadi sekarang itu normanya masih begitu juga apa enggak gitu ya, yang kelihatannya pada manis gitu, tapi sebenarnya di dalamnya pengalaman sudah segudang gitu ya, atau bagaimana itu pandangan dari teman-teman dengan situasi sekarang? Sama dengan kayak dulu, jadi terpisah tapi pas ngomong normal, atau mungkin sekarang ini jauh lebih terbuka untuk ngomong atau tentang seks? Karena waktu saya ngobrol yang 2017 itu seolah-olah yang di kelompok yang aktif seksual, misalnya saya tanyain anak SMA di sini. Saya di SMA di sana bang, mas apa? Oh enggak, itu ponakanku ya. Om dibilang. Dan dari 10 orang berapa orang yang sudah pernah hubungan seks itu? Kalau menurut saya 7 itu om. Dan saya kaget gitu ya. Oh ini mungkin anak SMA-nya yang memang agak
lebih aktif seksual gitu ya. Nah, mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Berarti ini terkait dengan norma anak atau generasi dulu sama sekarang beda atau masih sama gitu. Tapi ini berarti populasinya masih bukan populasi remaja dengan disabilitas. Kita bicara populasi remaja secara umum dulu kali ya. Untuk ini saya belum lempar ke Karina, tapi mungkin ada tanggapankah dari peserta yang lain terkait dengan isu yang dikemukakan oleh Kak Ferry Kamil terkait dengan norma tentang seksualitas atau perilaku seksual antara remaja sekarang dengan remaja beberapa generasi sebelumnya itu masih sama atau enggak? Dugaan aja dulu deh kali gitu ya. Ininya screen-nya mungkin dimatiin aja ya biar. Oh ya, maaf. Oke, saya stop share. Iya. Boleh, silakan. Ada yang mau menimpali? Oke, kita ada satu pertanyaan menarik masuk, tapi kita masih di topik ini. Kalau dari saya pribadi, Pak Ferry Kamil, berubah, Pak. Saya juga termasuk orang yang suka memberikan sex education di remaja atau anak gitu ya, atau dewasa muda. Dan saya pengajar seksualitas manusia di Atmajaya gitu. Tapi beberapa kalau saya suka melakukan survei kecil, tapi ini bukan survei dalam tahap penelitian gitu ya. Terakhir penelitian tuh dengan Pak Ir tahun 2010 itu cukup jauh lah, kita nggak bisa pakai datanya gitu, tapi berubah. Bahwa semakin tergantung populasinya di mana. Tapi kalangan populasi yang kadang kita kira sebagai populasi anak manis gitu ya, nggak semanis dulu. Beberapa kepala sekolah kadang tuh suka justru minta Rena bilang, kemudian kita undang siapa yang bisa bicara gitu kan. Berarti kan ada tokoh yang cukup familiar dengan situasi di entah di sekolah atau lingkungan tersebut gitu kan. Itu mereka yang biasanya lebih tahu. Tapi kalau dengar dari mereka itu berubah, bahwa mereka lebih aktif, lebih menerima, lebih terbuka, itu iya gitu. Tapi nggak semua. Memang mereka lebih terbuka, tapi belum tentu aktif secara seksual. Gitu. Itu yang kita sebagai baik yang aktif atau enggak usah jauh dari orang tua ke anak aja. Sebenarnya yang pertama kali memberikan mengupgrade seksualitas dia pun itu adalah kita. Masuk dengan, makanya kadang-kadang mungkin saya bisa memahami kenapa ada orang tua yang kemudian melakukan penolakan seakan-akan kalau anaknya diajakin ngomong tentang seksualitas itu kita meningkatkan kebutuhan pengetahuannya mereka yang kemudian biasanya nanti akan pikir wah nanti berarti anak gua akan jadi seksual aktif. Ketakutan itu cukup besar gitu. Kenapa? Karena informasi yang mereka tidak dapatkan, terutama kalau tadi kita bicara dengan orang tua, karena mereka sendiri nggak pernah mendapatkan pendidikan seksualitas. Tata cara mau ngomongin tentang seksualitas itu bagaimana? Itu biasanya jadi kendala, sehingga nggak kepikiran bahwa bicara mengenai pendidikan seksualitas itu bukan ngajarin anak aktif secara seksual atau tidak bertanggung jawab, tapi justru kita mau memberikan pegangan bahwa enggak loh, ada tanggung jawab yang harus diemban pada saat kamu tahu tentang hal ini gitu. Itu cuma ini yang jadi masalah adalah gimana menyampaikan ini ke orang tua. Untuk tadi waktu kita bicara di slide tentang tantangan, tantangannya mirip antara yang populasi dengan disabilitas sama yang umum gitu. Makanya saya cukup surprise gitu loh, sama gitu. Tapi kalau saya pengen mengembangkan pertanyaan dari Pak Ferry Kamil itu untuk di remaja umum berubah. Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan di remaja yang dengan disabilitas? Apakah mereka juga tapi saya nggak tahu nih, kita harus berangkat dulu remaja dengan disabilitas sama non disabilitas itu interest mereka dengan seksualitas gimana? Dulu itu sempat ada
salah kaprah. Kita kebanyakan menganggap dulu, tapi tergantung ya definisi dulunya gitu ya. Menganggap bahwa individual dengan disabilitas, terutama dengan disabilitas mental dan kognitif, itu dianggapnya mereka aseksual. Seakan-akan mereka nggak punya interest, nggak bisa punya interest, atau dianggap nggak punya dorongan, sehingga makanya tutup mata apa-apaan gitu loh. Tapi nggak begitu kenyataannya. Makanya kemudian sekarang pun mulai berkembang, termasuk dengan adanya modul-modul yang disebutkan oleh Karina, gitu ya. Kita tahu ada kebutuhan, tapi bagaimana dengan perbedaan ketarikan atau dorongan, atau tentang seberapa antara remaja dengan remaja dengan disabilitas. Karina boleh minta masukan ya? Mohon maaf Kak, putus-putus, bisa diulang yang terakhir. Sorry. Agak itu pengen tahu aja, kalau di remaja pada umumnya, itu mereka punya interest cukup tinggi terkait dengan seksualitas. Bahkan sampai dikatakan mereka lebih aktif, terutama kalau kita lihat perkembangannya antar generasi gitu ya. Tapi anggaplah kita nggak terlalu tahu tentang populasi remaja dengan disabilitas. Bagaimana dengan gambaran di remaja dengan disabilitas? Data Yang ketertarikan pengen mereka, mau tahunya tentang mereka. data ketertarikan mereka akan seksualitas Kak ya. Ya. Sebenarnya sama aja Kak ya, karena kan remaja disabilitas maupun remaja biasa itu mereka juga mengalami perkembangan hormon yang sama ya, hanya saja kemampuan kognitifnya yang berbeda. Jadi remaja disabilitas, even disabilitasnya kognitif, itu mereka juga mengalami perkembangan seksualitas. Jadi saya sharing aja langsung ya. Contohnya itu di desa saya itu ada, itu udah bapak-bapak sih sebenarnya. Jadi dia disabilitas intelektual, dia nggak menikah, tapi dia itu suka ngintipin orang mandi. Artinya dia emang ada ketertarikan sebenarnya, tapi ya itu kadang benar sekali yang Kak Rosa bilang, kadang kita menganggap mereka tuh aseksualitas seperti itu. Terus di salah satu SLB yang kita ajak kerjasama pun banyak yang mengakui kalau terjadi pertukaran link pornografi. Jadi emang mereka tuh tertarik sama seksualitas gitu. Cuma mungkin kalau yang kayak Down syndrome, enggak. Kalau Down syndrome pun yang saya alami, kayak ada anak Down syndrome yang pernah saya temui, mereka pun paham tentang seksualitas. Jadi kadang mereka tuh suka nyolek-nyolek bagian tubuh perempuan gitu. Tapi mungkin yang parah banget itu mungkin ya mereka baru kayak ya nggak paham gitu. Karena mereka buat makan pun karena mereka cuma diam gitu. Itu ada yang parah banget kan tunagrahita gitu. Itu mungkin yang tidak terlalu terhadap gitu sih Kak kalau berdasarkan pengalaman saya. Oke, thank you banget. Tapi buat kita yang mungkin awam dengan lingkup populasi disabilitas, jadinya cukup menarik gitu ya, bahwa kayak remaja ya remaja gitu. Bahwa dorongan itu mulai ada dan sangat kuat gitu ya, karena itu pas lagi banjir hormon gitu kan, itu ada gitu ya. Terlepas mau mereka dengan disabilitas fisik atau intelektual, itu ada. Kemudian ini yang kemudian jadi tantangan untuk membekali mereka. Oke, ini ada, mau diapain? Saya rasa itu yang kemudian jadi tantangannya gitu kan. Dan juga supaya seksualitas itu sendiri seperti apa ya? Saya nggak mau pakai istilah pedang bermata dua sih, tapi saya nggak nemu yang lainnya. Tapi maksudnya bahwa kalau kita ekspresikan dengan baik, maka itu akan kita kategorikan sebagai pelecehan. Beberapa di antara tadi udah sempat disebut sama sharingnya Karina, dan sebenarnya kalau dilihat juga kalau ditelusuri, bahkan sebenarnya dari cerita ini aja kita nggak melihat unsur kekerasannya, hanya polos aja, pengen tahu gitu loh, atau karena tahu ini ada hal menarik gitu kan. Tapi kita punya aturan main di masyarakat yang kemudian harus kita hargai, di mana ini juga harus berlaku ke semua orang gitu kan. Ini yang kemudian menarik. Berarti ntar kemudian balik ke tantangannya untuk mengajarkan ini bagaimana. Nah, ini kemudian saya mau masuk ke pertanyaan kita berikutnya. Di chat ada pertanyaan dari Kak Roma Pahan. Mengenai, saya bacakan aja dulu ya, jadi ntar saya ulang pertanyaan. Terima kasih buat Ibu yang menjelaskan materi. Tadi sudah diterangkan mengenai pentingnya CSE bagi anak ABK. Diberikan sesuai dengan usia dan kebutuhan.
Nah, apa salah satu contoh dan metode yang boleh dilakukan oleh orang tua untuk diberikan kepada anak ABK? Terima kasih. Mungkin sebelum dijawab Karina, saya kalau jadi Karina mungkin agak bingung gitu, karena tadi udah disinggung juga, tergantung kebutuhan khususnya apa, saya rasa metodenya akan tergantung hal ini gitu kan. Boleh diperjelas nggak, Kak, kebutuhan khusus yang ditanyakan di sini bentuknya apa? Kak Roma paham. Ini sekali lagi, karena tadi dari diskusinya kita, iya tantangannya adalah memberikan gimana. Berarti kita bicara mengenai, kalau tadi istilahnya Karina ada cerdik-cerdiknya untuk mengimplementasi gitu kan, supaya anaknya mengerti gitu. Ini pertanyaan sangat praktikal jadinya. Gue tahu nggak bentuk ABK-nya ABK? Tunagrahita, kasih banyak. Kan, silakan. Ya, kalau dari orang tua ke anak ini pada umumnya sih hal yang paling dasar sih Kak ya, dan ini bisa untuk semua ABK sih kebetulan. Itu ada namanya materi sentuhan boleh dan tidak boleh, di mana materi ini bertujuan menghindarkan anak dari pelecehan. Jadi ini sih paling mudah diterapkan oleh orang tua maupun siapapun kepada anaknya mereka yang ingin, maksudnya kepada sasaran yang ingin diajak, yang ingin diajarkan yang mana sentuhan boleh dan tidak boleh. Dan itu metodenya dengan bernyanyi sembari mempraktekkan. Jadi kan ada lagunya ya di YouTube itu ya, sentuhan boleh gitu. Nah, itu kita ajarkan ke orang tuanya. Terus kemarin juga baru banget itu saya ngisi ke orang tua dan ada anaknya juga, jadi saya ajak aja anaknya ke depan, gimana sih caranya nyanyi sama anak sambil, kalau ke tunagrahita itu kan kita nggak boleh abstrak ya, jadi kita harus tegas, lugas, mencontohkan bagian tubuh. Jadi langsung aja ajak nyanyi, langsung yang boleh disentuh kepala, tangan, kaki, yang nggak boleh sentuh, yang tertutup baju dalam. Jadi kita harus mempraktekkan langsung sih kalau metode ke anak tunagrahita itu poinnya adalah mempraktekkan langsung ke manusia atau sosok yang mencerminkan manusia banget. Nggak boleh kita secara abstrak, yang nggak boleh sentuh tuh tangan, kepala, kaki. Mereka susah memahami. Itu sih kok di anak tunagrahita. Dan salah satu contoh metodenya itu bernyanyi sambil mempraktekkan, bernyanyi sambil bermain seputar materi yang ingin diberikan. Contohnya itu sih Kak Rosa. Itu sih kepada Bu. Kak Roma Bu Pakpahan Roma. tadi pertanyaannya. Iya, oke, thank you Karina. Iya, ini menarik. Lagunya ternyata kita beda. Oh beda ya? Liriknya sama. Iya, kalau yang di saya sentuhan boleh, sentuhan. Pokoknya yang dari lagu. Kok aku lupa ya. Tapi iya, nadanya beda ternyata. Oh beda ya? Bentarnya beda. Kayaknya nanti kita boleh tukeran lagu nih. Tapi setahu saya keywordnya kalau kita Google, karena lagu-lagu ini cukup 5 tahun belakangan ini, sejak kalau nggak salah UNICEF yang pertama kali bikin metode ini, kalau yang saya tahu ya, saya nggak tahu kalau ada yang lebih awal gitu, itu selalu judul keywordnya kalau di Google ada sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Iya. Kemudian lagunya adalah biasa lagu anak-anak, lagu zaman kita TK gitu. Nah ini yang kemudian kita kalau di yang umum sekarang kayaknya di PAUD udah masuk, lagu ini dijadikan bahan sambil main sambil belajar. Jadi mereka sambil nyanyi sambil bergerak, dan itu secara nggak langsung jadi mengajarkan ini nggak boleh, ini boleh. Gitu. Jadi mungkin ini metode yang sama yang mungkin diharapkan mungkin bisa diberikan di anak ABK, bahwa mungkin adalah mereka mungkin secara fisik umurnya lebih tua, tapi mungkin kalau secara intelektual masih di muda. Oke, kita mungkin coba gunakan metode yang di remaja umum, anak umum gitu, yang anak itu ke remaja dengan disabilitas mental gitu. Mungkin itu. Ada komentar dari Kalidia, wow, so lagunya menarik sekali, boleh diajarin nggak Kak? Saya lupa yang versinya saya. Kalau Karina gimana? Versinya saya percis banget sih kayak yang di YouTube, tapi karena kita menjelaskan detail aja biasanya. Yang tadi itu sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki,
karena sayangnya gitu. Sentuhan tidak boleh itu kan yang disebutkan tuh hanya yang tertutup baju dalam, di selangkangan sama di pangkat. Tapi biasanya kita orang tuanya sih memilih untuk menambahkan bahwa bagian mulut juga tidak boleh. Jadi itu boleh Lagunya, ditambahkan. lagunya Kenapa? ternyata lagunya Sama sama ya? nih. Oh sama ya, iya. Itu Lagunya paling sama. populer deh lagunya itu. Kayaknya iya. Dan itu sebenarnya ini sih, dulu aku pernah menggunakan ini juga di anak SD kelas 4 ya. Itu langsung nyantol. Terlepas materi yang lainnya mereka nggak inget gitu ya, tapi lagu itu bisa kemudian selesai acara tuh tetap dinyanyikan gitu loh. Ya oke, paling nggak ada yang masuk lah itu. Iya benar. Dan itu kan bagian yang dasar banget itu loh Kak, yang akan melindungi mereka. Jadi kalau ada megang bagian itu jangan, kamu harus bilang jangan, ajarin tindakan. Betul. Apalagi mungkin sekarang dengan maraknya tindak kekerasan seksual pada anak, kita nggak usah ngomong yang dengan disabilitas gitu ya. Secara umum aja bikin wanti-wanti. Makanya setahu saya untuk lagu ini itu mulai populer di PAUD, di TK. Sebelumnya saya masih di SD, tapi makin kesini tuh makin turun gitu loh. Makanya lagunya sendiri kan lagu anak-anak banget gitu kan. Itu dengan harapan bahwa ya sejak dini, walaupun mereka mungkin nggak ngerti ya, seksualitas itu apa, mereka harus tahu caranya mana yang boleh, mana yang enggak. Dan seperti halnya dengan anak-anak masih belum bisa mikir abstrak, ya udah kita main aja yang ini boleh, ini nggak boleh, tegas dan konsisten, itu aja gitu. Kalau ini kemudian bisa jadi kebiasaan di suatu TK, kelompok bermain atau apa ya, dengan sendirinya kita berharap kita bisa menciptakan budaya yang aman gitu. Ya, kali dia mungkin nanti saya coba ya carikan linknya, kemudian saya coba post di sini. Lagunya sebenarnya cukup banyak gitu, versinya udah banyak yang bikin animasinya macam-macam gitu loh. Cuma mungkin yang jadi tantangan adalah pada saat kita yang tadi Karina bilang untuk mainnya itu gimana? Nyanyi semua orang bisa gitu kan, tapi untuk mengajarkannya saya rasa mungkin saya nggak tahu Karina nggak, tapi lebih ke arah kalau memang diajarkan ini nggak boleh, maka dengan sendirinya kita sebagai orang tua pun tidak melakukan itu ke anak kita gitu loh. Dengan demikian orang tua saya nggak ngajarin atau saya nggak terbiasa diperlakukan begini, jadi amit-amit dia tiba-tiba ada ngerasain kok tiba-tiba orang ini mau menyentuh bagian yang saya taunya ini nggak boleh dipegang gitu, dengan harapan dia jadinya mulai waspada. Harapannya sih setahu saya itu gitu, itu sikap yang diharapkan bisa tumbuh di anak-anak. Karina, kita kayaknya sejalan nih yang bagian ini. Iya sejalan Kak, benar sekali. Kalau untuk yang di anak berkebutuhan khusus yang fisik, saya rasa nggak terlalu bermasalah gitu ya. Paling penyampaian aja yang disesuaikan dengan mereka bisanya nerima informasi dalam bentuk apa, audio, visual, atau gimana. Tapi memang kalau rasa yang challenging adalah yang tunagrahita gitu ya, karena cara mereka melihat sesuatu atau mencerna informasi itu berbeda. Benar sekali Kak. Betul, Bu Lydia. Konsistensi orang tua. Itu yang tadi Karina bilang, mereka nggak cuma membekali guru, tapi juga orang tua, gitu ya Karina. Iya, benar. Karena di Bali itu kan sebenarnya selain CSD terhadap ABK, kita juga ada CSD terhadap anak-anak SMP Kak ya. Anak SMP. Nah, kalau di anak SMP, kami itu cuma mengedukasi gurunya aja sama muridnya. Tapi kok di anak ABK itu kita emang khusus sampai orang tuanya gitu. Jadi emang benar-benar orang tua itu dilibatkan secara aktif sekali. Iya. Nah, karena betul. Jadi peran orang tua tetap sebenarnya cukup besar. Jadi diharapkan sebenarnya kalau bisa ada acara yang kemudian melibatkan orang tua, sebenarnya ini justru yang lebih komprehensif dari hanya sekedar materi yang komprehensif gitu ya. Iya, benar. Dan ya seperti yang ini ya di note sama Kak Lydia Kak ya, selain konsistensi, kesabaran itu juga penting karena
Ya menghadapi anak ABK emang diperlukan kesabaran yang sangat sabar. Terkait dengan kesabaran, benar tadi saya pengen bertanya dengan mengajarkan terkait dengan kecepatan. Kalau misalnya boleh dikasih gambaran, gitu ya, bisa kasih gambaran nggak antara kecepatan kalau ngajarin ke anak yang biasa aja sama dengan anak dengan tunagrahita, sehingga mungkin kita punya gambaran ancer-ancernya perlu waktu berapa lama. Dari implementasi yang sudah saya alami berarti. Ya, salah satu aja, jangan banyak materi. Oh. Jangan banyak materi. Contoh satu aja. Contoh satu, sebenarnya gini sih Kak, cara mengamati perbedaan kecepatannya itu adalah dari berapa banyak materi yang ditargetkan kepada anak. Kalau di anak SMP biasa itu lebih banyak materi. Kalau di anak ABK kita milih materi mana sih yang, jadi kita sebelum penyampaian materi kita meeting dulu, kita ketemu dulu dengan gurunya, dengan orang tuanya, ditentukan materi mana nih yang menurut mereka benar-benar perlu, jadi kita fokus di materi itu aja, karena penyampaiannya memang bakal lama. Contoh kita tentang materi menjaga kebersihan alat kelamin. Itu kalau di anak ABK, kan mereka ada pelajaran untuk, di anak tunagrahita sih tepatnya, itu ada pelajaran untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi nanti materi membersihkan organ reproduksi itu akan kami tambahkan di situ, dan itu nggak satu kali aja disampaikan selesai, tapi pertemuan berikutnya diulas lagi, karena pengulangan agar konsistensi, agar mereka ingat itu penting sekali kok di anak tunagrahita atau anak ABK. Ini berarti untuk pemberian CSE ini nggak bisa satu kali, tapi harus satu rangkaian, bahkan rangkaiannya pun nggak bisa rangkaian. Kadang ada yang rangkaian pendek tapi diulang. Iya, maka dari itu kita kemarin memfokuskan beberapa materi, oh ya ini nih yang ternyata dirasa perlu banget dengan situasi mereka. Ya udah kita pilih ini, tapi harus diulang supaya makin meresap di anaknya. Ini yang kemudian jadi tantangan untuk pihak sekolah gitu ya, nyari waktunya gimana, nyelipin satu acara aja mungkin udah mengamati, tapi ini kemudian harus banyak gitu kan. Kalau banyak kemudian lumayan kita dapatnya banyak. Yang pertama info A, terus info B, info C gitu, tapi kadang mungkin ada masanya hanya satu tapi harus dilakukan 3 kali. Iya. Oke. Kalau terkait biasanya untuk di remaja, kita biasanya udah mulai memberikan pembekalan terkait dengan siap-siap nih mau puber, gitu kan. Entah yang agak sulit itu mungkin tantangannya adalah ngajarin tentang menstruasi dan nocturnal emission atau suka dikenalnya mimpi basah. Kalau untuk anak biasa aja kadang-kadang kita agak mundur sekarang. Jadi misalnya kita memperkirakan pubertas muncul di kelas 6 SD gitu kan, udah mulai akan ada. Maka kemudian sebisa mungkin kalau ada yang dikasihnya justru di kelas 5 SD. Iya. Jadi belum gitu loh. Nah, dengan tantangan bahwa kita perlu ekstra lebih lama gitu ya, karena harus melakukan pengulangan dan sebagainya. Kalau tadi kan ancer-ancer kira-kira 1 tahun sebelum. Kalau untuk di ABK di ancer-ancernya bagaimana? Kok di ABK itu kita biasanya konsultasi ke gurunya dulu sih Kak sebelum pemberian program. Jadi kita bilang nih ini mau ada materi ini, materinya ada ini aja, kira-kira diberikan dari kelas mana aja Ibu? Karena kan kok di ABK kadang mereka emang sih baru kelas 1 tapi kelas 1 itu kadang anak yang usia 8 tahun, itu baru kelas 1. Tapi dari segi perkembangan kognitifnya belum tentu dia sudah setara anak umur 6 tahun itu kan. Jadi nanti gurunya sih yang memberikan saran, oh ini dari kelas ini nih diberikan. Kok kemarin seingat saya itu kita itu mengkategorikan guru itu guru SD, guru SMP, sama guru SMA. Jadi dari SD pun udah ada yang dapat materinya gitu. Dan untuk materinya itu kita pilihin nih guru pelajaran apa sih yang bisa masuk nih materinya. Oke, nice gitu. Jadi nanti pokoknya bekali karena nanti sangat unik untuk pembekalan sendiri, dan yang bisa tahu keunikannya itu ya para guru tersebut gitu ya. Jadi bekali aja dulu mereka, kemudian mungkin nanti yang tahu kapan ini bisa diberikan atau sudah harus diberikan, mungkin sebenarnya kita harus bertanya atau bergurunya pada para guru ini gitu ya. Iya.
Oke, thank you Karina. Oke, ada tanggapan atau pertanyaan lain kah? Oke. Oke, kalau misalnya masih kalau belum ada mungkin ini bentar, sebenarnya saya yang sudah punya beberapa pertanyaan jadi ya cuma saya jadi bingung enaknya mau yang mana dulu gitu ya. Oke, terkait dengan materi tadi modulnya agak banyak gitu ya. Modul mana yang biasanya mungkin jadi kayak tanpa disadari akhirnya jadi modul wajib? Modul wajib, mungkin maksudnya materi wajib ya? Enggak sih, sebenarnya bukan wajib dalam arti akhirnya harus dikasih, tapi karena kan tadi kadang-kadang situasinya jadinya harus milih, nggak bisa semua gitu kan, entah karena waktu atau karena mungkin kebutuhan gitu. Tapi biasanya akhirnya yang ini nanti aja, yang ini enggak, ini. Tapi selalu biasanya ada satu yang dia akan selalu ikut gitu loh. Boleh tahu akhirnya modul apa? Biasanya itu materi kebersihan tubuh sih Kak, karena itu paling penting, paling utama, paling mudah juga diberikan, dan emang itu kayak tentang keseharian gitu loh. Jadi biasanya kebersihan tubuh, kemudian melindungi diri, dan pubertas. Tapi kemarin sih kedua sekolah ini request kalau materi yang paling dibutuhkan itu salah satunya adalah tentang pornografi, karena marak banget loh Kak, ternyata anak ABK itu dapat link, bahkan itu ada kejadian di mana gurunya tuh diundang buat masuk ke grup link pornografi kayak gitu. Itu boleh tahu di usia berapa? SMA sih. Yang jadi concern karena share linknya tersebut atau dari kegiatan berbagi pornografi tersebut ada konsekuensi lain? Jadi mereka salah satu sih yang diginikan sebenarnya semua Kak ya. Jadi guru dan orang tua itu resah karena adanya kegiatan tukar link, dan biasanya itu Kak sering banget anak ABK itu sebenarnya kena trigger dari anak-anak yang nggak ABK. Jadi kan mereka di rumah tuh sosialisasi tuh sama semua anak ya. Kalau anak ABK yang ringan itu dia ya biasa aja biasanya sosialisasi sama yang non ABK, sama anak-anak yang biasa. Nah, anak yang biasa inilah yang ngasih link atau yang ngajarin hal aneh-aneh biasanya. Anak ABK-nya dapat, dan anak ABK-nya ya udah nge-share aja sama anak-anak ABK lainnya, dan itu nggak mandang usia biasanya. Mereka kan temennya bisa aja sama yang anak SMP, anak SD gitu. Itu sih concern-nya mereka saling tukar link, dan kita kan nggak, maksudnya kita kan tidak bisa mengawasi anak itu 24 jam ya. Jadi kita nggak tahu mereka tuh bisa melakukan apa dari link atau video yang mereka tonton. Apakah dipraktekkan atau gimana. Karena kayak yang tadi saya cerita anak Down syndrome itu kebetulan ke saya sendiri sih. Jadi dia itu nyolek-nyolek area tubuh yang tidak boleh disentuh ke diri saya. Jadi kayak ini belajar dari mana? Pas tak tanyain dia nggak mau jawab gitu. Oke. Concern tentang karena tadi kita kan selalu mengatakan seksualitas itu ada aturan mainnya gitu kan, dan terkadang pun demi keamanan terutama mungkin untuk anak yang lebih muda karena mungkin belum siap, belum waktunya, karena tadi sebenarnya bukan nggak akan dikasih, beda dengan akan dikasih tapi sesuai dengan porsinya. Tapi pada saat kemudian terjadi di luar kendali, semua orang dapat, anak umur 5 tahun mungkin bisa dapat link pornografi sementara dia nggak tahu itu apaan gitu, kemudian bagaimana dia akan menanggapi apa yang dia lihat itu yang kemudian jadi concern gitu ya. Ini cukup nih. Berarti tadi yang maksudnya kena trigger kalau tadi istilahnya itu adalah ikut-ikutan gitu ya. Iya benar sekali Kak, dia ikut-ikutan kan ya, karena pergaulan tuh karena oh ini hal keren nih, ini hal keren semua orang harus tahu karena kayak gitu mereka. Iya ya, dan itu di level remaja yang masa perkembangan itu memang pengen bisa eksis apapun yang bikin dia eksis. Iya benar sekali Kak. Dan ya ini kita nggak ngomong tentang si konten seksualitasnya itu sendiri, tapi apa yang bikin heboh itu aja gitu. Seksualitas termasuk ada hal yang bisa bikin heboh gitu kan. Iya benar. Untuk concern pelecehan sendiri bagaimana Karina? Untuk concern pelecehan, nah untuk concern pelecehan sebenarnya anak tunagrahita itu sama aja kayak di zaman sekolah.
Pernah nggak Kakak ngalamin di zaman sekolah tuh temennya suka kayak buka-buka rok, terus oh, saya nggak tahu sih zaman saya SD itu mainan kayak itu masih ada soalnya. Buka-buka rok, iya, saya Mhm, tahu. terus suka colek-colek. Nah, di anak ABK juga kejadian Kak kayak gitu. Jadi mereka tuh suka nyolek-nyolek temennya dan ya udah kalau nyoleknya di pundak sih nggak apa-apa, kalau nyoleknya di bagian yang tidak boleh itu sih yang meresahkan. Oke, Itu kan oke. jatuhnya jadi ke pelecehan ya. Tapi ada Betul, juga betul. yang mengalami pelecehan, Kak. Dan bahkan ini sebenarnya nggak kasihan sih. Sering juga gurunya yang jadi korban pelecehan muridnya, Kak. Oh, oke, 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 Eh, oke. Ini cukup mm, menarik. Biasanya kita concern sama anaknya, tapi kali ini juga bisa jadi di gurunya. iya benar sekali. Oke, oke. Apa-apa tips yang bisa diberikan mungkinnya untuk guru-guru supaya mereka tidak dilecehkan atau serba salah ya? Maksudnya gini, maksudnya juga mau membela diri, tapi kita juga bisa rentan untuk jadi disalahpahami gitu. Benar. Kalau dari pengalaman saya sendiri kayak sama yang tadi anak Down syndrome itu sendiri kayak saya tahu dia tuh salah, tapi saya juga tahu dia itu Down syndrome, jadi dia tidak paham gitu kan. Jadi ya saran saya sih di saat menemukan hal itu ya itu dijadikan kesempatan untuk mendidik si anak itu sih. Sembari Jadi kita healing diri sendiri. jadi mungkin kalau mau dibawa praktikalnya gitu ya, jadi kejadian gitu, katakan tidak, ini nggak boleh. Tadi kan kita Ya udah tentu. pernah belajar, ini nggak boleh. Jadi langsung, jadi momen itu memang ada momen yang tidak menyenangkan, tapi kita harap ada, saya mau bilang pengorbanan nggak sia-sia. Maksudnya adalah sesuatu yang kemudian bisa kita balik gitu ya. Nice, nice. Oke, dari sini sampai di sini adakah yang mau bertanya lagi atau mengungkapkan sesuatu? Nggak ada. Oke, Karina mungkin kita cukupkan dulu di sini. Ya baik Kak. Kalau sama saya mau bawa ke undang-undang karena pas lagi ada undang-undang baru keluar tahun ini. Tapi kayaknya itu di luar dari lingkup pembicaraan kita kali ini. So, baik, kalau misalnya tidak ada masukan atau pertanyaan lanjut, saya mungkin akan menutup diskusi kita hari ini. Cukup menarik jadinya. Pemantik utamanya mungkin tadi sebenarnya adalah Kak Ferry Kamil gitu ya. Benar sekali. Concern terkait dengan bagaimana bahwa tantangan hari ini mungkin kalau bisa kita tarik garis besarnya adalah tantangan untuk mengajarkan hak reproduksi dan seksualitas itu ternyata kurang lebih sama tantangannya kepada remaja yang berkebutuhan khusus ataupun yang umum, bahwa ada concern terkait ya mereka perlu dan mereka mencari tahu. Bahkan kalau sebelumnya kita berpikir orang-orang dengan disabilitas itu dianggap aseksual atau nggak punya kebutuhan, nggak punya dorongan seksual, nggak punya keingintahuan tentang seksual, nggak, salah besar. Mereka punya itu semua. Oleh sebab itu, kalau yang nggak berkebutuhan khusus saja minta atau perlu dibekali, maka mereka juga perlu. Cuma yang jadi tantangan kemudian adalah bagaimana untuk menyesuaikan pemberian informasinya terkait dengan kendala yang mereka hadapi. Kendala fisik berarti terkait dengan metode bukan metode penyampaian, sarana untuk memberikan informasi, ya. Tapi mungkin mental di pasangan gimana cara kita untuk dengan kemudian karena bagaimanapun Mbak. bisa Kak Rosa putus-putus suaranya. Iya kayaknya nge-lag dan kebantu kelempar.
Nah, ini masuk lagi. Kelempar ya, Kak Rosa. Kelempar. Iya, maaf, udah balik nih, suara kedengeran. Iya, ini Kak, kedengeran. Oke, sip, thank you. Sorry. Ya, tantangan untuk memberikan seksual yang komprehensif kurang lebih ketarik dari anak ada, challenge dari pihak orang tua itu juga ada, tapi mungkin yang lebih menantang untuk yang kebutuhan khusus seperti yang tadi adalah metodenya bagaimana, kemudian dengan sarana dengan anak tunanetra atau tunarungu, sehingga kemudian cara penyampaian informasinya harus kita sesuaikan. Gitu. Kemudian ada upaya, terutama tadi sudah disinggung oleh Karina. Modul-modulnya itu ada, upaya untuk pembekalan itu ada, cuma memang nggak langsung ke anaknya, tapi kepada para pendamping, dalam hal ini guru dan orang tua. Hal yang mungkin sangat utama dikedepankan adalah terkait dengan menjaga kesehatan, kebersihan, ataupun upaya supaya mereka tidak melakukan atau menjadi korban pelecehan seksual. Saya rasa ini adalah hal-hal yang menguatkan bahwa penting loh untuk memberikan informasi tentang seksualitas kepada remaja berkebutuhan khusus. Kira-kira demikian simpulannya kita. Kuharap dengan informasi ini, kalau tadi Kak Ferry Kamil juga menguatkan, sebenarnya bisa loh menggunakan orang tua yang cukup terbuka itu untuk bisa juga mengajak orang tua lain memahami tentang pentingnya hal ini untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dengan demikian mungkin membantu mereduksi resiliensi yang muncul dari pihak orang tua. Nah, kalau saya rasa karena juga sebenarnya mungkin pendidikan seksual perlu dibagi untuk orang tua. Sebenarnya itu saya yang harapkan secara pribadi sih kadang-kadang gitu. Anaknya oke, gurunya oke, tapi mungkin orang tua yang perlu diberikan waktu khusus. Oke, kurang lebih itu. Terima kasih banyak atas partisipasi dan diskusinya. Thank you banget Karina atas sharing pengalamannya, diskusinya, kemudian kayaknya pengalaman nggak cuma program tapi juga beberapa pengalaman pribadi yang sangat-sangat memberikan insight tentang bagaimana memberikan pendidikan seksual. Masih banyak, saya kembalikan kepada Mbak Lenggo. Kita perlu foto bersama dulu. Iya, terima kasih banyak Kak Rosa, terima kasih banyak Mbak Karina, terima kasih juga kakak-kakak yang sudah setia sampai akhir di ujung acara ini. Mungkin kita izin untuk foto bersama terlebih dahulu ya, sebelum ditutup. Untuk yang berkenan bisa mengaktifkan kameranya. Mbak Lenggo, suaranya ke-mute. Oh iya, maaf. Iya, Kak Tami, kameranya aktif kah? Kayaknya aktif tapi kayak nampak hitam. Oke, saya coba foto ya. 1, 2, 3. Siap. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Sekali lagi terima kasih Karina, Kak Rosa. Terima kasih. Sama-sama teman-teman. See you. Acara diskusi selanjutnya. Dadah, saya izin pamit. Dadah.
Ya, dadah Karina, terima kasih. Aku izin end ya.